Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD selaku Ketua dari Perkumpulan Para Cendekiawan Muda Indonesia. Yang terhormat Ibu Dr. Rahmawati MPD selaku narasumber kita pada malam hari ini dan beliau juga aktif sebagai dosen di Universitas Negeri Malang. Baik, Bapak Ibu serta Diklat Daring Guru Cendekia yang terhormat, semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada. Malam hari ini merupakan pertemuan kedua dari Diklat Daring Guru Cendekia dengan tajuk menyusun modul pembelajaran berbasis proyek, di mana pertemuan pertama sudah berlangsung kemarin malam Bapak Ibu di jam yang sama, di mana kemarin malam Ibu narasumber kita sudah membahas beberapa materi berkait dengan perbedaan modul ajar, modul proyek, bahan ajar, konsep dasar pembelajaran berbasis proyek, dan lain-lain. Dan pada malam hari ini, Ibu narasumber akan membahas beberapa contoh modul ajar dan juga membedah beberapa modul ajar berbasis proyek seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu tidak perlu khawatir berkaitan tentang fasilitas yaitu sertifikat, laporan pengembangan diri, dan juga absensi. Karena semuanya telah kami siapkan secara utuh dan akan kami share dalam grup WA sehari setelah kegiatan ini selesai seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan tidak perlu mencari lagi link absensi di kolom chat ataupun dimanapun itu karena sudah kami sediakan sehingga Bapak Ibu bisa fokus dalam menyimak materi pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, langsung saja kita menuju ke penyampaian materinya oleh Ibu Dr. Rahmawati MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar Bu, silakan. Oke. Saya mohon izin untuk ini share screen terlebih dahulu, nggih Bapak Ibu. Sebelumnya, bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Sehat semua, nggih? Nah, Bapak Ibu, eh, sebelum saya membedah tuntas terkait dengan modul ajar berbasis proyek, saya mengingatkan sedikit terkait dengan asesmen, karena asesmen ini merupakan bagian dari ketika Bapak Ibu akan melakukan 4 tahapan yang ada dalam modul ajar berbasis proyek, yaitu mulai tahap pengenalan, kemudian terkait dengan tahap-tahap berikutnya sampai tahap yang keempat, yaitu adanya refleksi. Nah, mohon izin. Nah, sebelumnya, saya tadi siang sudah share yang namanya buku panduan terkait dengan pengembangan modul ajar berbasis proyek dalam konteks P5. Sekali lagi saya ingatkan ya Bapak Ibu, bahwa ketika kita berbicara P5, itu bahan ajarnya, itu modul ajarnya yang berbasis proyek ini bisa lintas multidisiplin antara satu guru mata pelajaran dengan guru mata pelajaran yang lain bisa dipadukan. Tetapi ketika modul pembelajarannya berbasis proyek digunakan di kelas, itu syaratnya adalah Bapak Ibu menggunakan pendekatan model project based learning. Nah, saya izin membedakan terkait dengan apa yang dimaksud dengan panduannya. Apakah panduan penyusunannya sama? Secara komponen tahap demi tahap, fase demi fase itu sama. Yang membedakan fungsionalisasinya. Nah, yang pertama mulai dari penentuan topik spesifik, merancang modul proyek, identifikasi tingkat kesiapan, pemilihan tema, merancang alokasi, sampai pembentukan tim. Nah, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu membuat yang namanya modul ajar atau pembelajaran berbasis proyek, ketika proyeknya ini untuk P5, maka dalam proses perencanaan proyek ini, alokasi waktu, dimensi P3, tim fasilitator, tingkat kesiapan sekolah, tema, penentuan topik, dan sebagainya, itu bisa dikoordinasikan antar guru antar lintas mata pelajaran. Bu, apakah hanya bisa untuk intrakurikuler atau pembelajaran secara akademis? Tidak, tetapi bisa juga ekstrakurikuler atau non-akademik. Jadi ini sekedar mengupas terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu tadi.
di dua grup bahwa ketika Bapak Ibu akan mengimplementasikan model ajar atau modul ajar berbasis project itu ditinjau dulu fungsionalisasinya untuk apa? P5 atau untuk pembelajaran di kelas. Esensinya sama. Selanjutnya tadi Bu, kalau di Kurtilas itu ada KI, ada KD. Kalau di kurikulum Merdeka itu adanya CP. Nah, esensinya sama. CP itu kalau di Kurtilas disebut KI ataupun KD, di mana dari CP itu nanti dituangkan dalam bentuk TP, tujuan pembelajarannya apa. Bu, kan kalau dulu ada RPS, ada RPP, mengapa sekarang harus ada ATP? Esensinya sama, Bapak Ibu. Yang membedakan susunannya, kemudian tahap-tahap fase-fasenya, karena kalau di Kurtilas itu lebih kepada pendekatan saintifik. Jadi pendekatan saintifik, hal-hal yang mendasar di mana peserta didik ini dianggap akan dapat menumbuhkan potensi yang dimilikinya ketika peserta didik ini nanti ada dalam perwujudan karakternya, yang lebih ditekankan karakternya. Sedangkan dalam IKM yang lebih ditekankan adalah profil pelajar Pancasilanya. Kemandiriannya seperti apa, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulianya seperti apa, kemampuan bernalar kritis seperti apa, kemandirian, gotong royong, dan sebagainya. Jadi esensinya sama, hanya secara template, secara selingkung itu yang membedakan. Nah, eh, saya lanjutkan terkait dengan topik materi yang kemarin. Nah, ketika Bapak Ibu akan menyusun yang namanya modul ajar apapun, baik berbasis project maupun non-project, jangan lupa terkait yang namanya asesmen Bapak Ibu. Karena ini penting, ini juga menjawab pertanyaan Bapak Ibu tadi yang ada di grup. Nah, apa sih yang dimaksud dengan asesmen? Asesmen merupakan upaya untuk mendapatkan data, informasi dari proses dan hasil pembelajaran. Pembelajaran hasilnya untuk siapa? Hasilnya untuk guru juga. Meskipun nanti hasil dari berhasil tidaknya peserta didik kita, siswa kita mencapai capaian pembelajaran itu juga dapat diukur. Nah, ketika Bapak Ibu akan mengimplementasikan modul ajar, berbasis project, jangan lupa ada yang namanya asesmen diagnostik. Jadi mendiagnosis dulu. Ini dilakukan sebelum Bapak Ibu melakukan pembelajaran. Nah, asesmen diagnostik ini termasuk bagaimana Bapak Ibu menelaah kondisi di kelas Bapak Ibu. Itu ketika menggunakan Bapak Ibu akan menggunakan atau akan menyusun model pembelajaran berbasis project, fungsionalisasinya untuk pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Tetapi ketika Bapak Ibu akan membuat modul ajar berbasis proyek dalam konteks P5, asesmen diagnostiknya berarti terkait kesiapan sekolah. Sekolahnya masuk klaster kategorisasi yang mana? Yang mandiri belajar, yang mandiri berubah, atau yang mandiri berbagi. Kalau mandiri belajar itu saya rasa banyak di Indonesia saat ini yang masih dalam tahap itu. Baru akan mengimplementasikan atau sudah semester kemarin atau 1 tahun kemarin mengimplementasikan, namun ada hal-hal yang belum optimal misalkan. Itu termasuk klaster dari mandiri belajar. Sedangkan mandiri berubah sudah ada efek meskipun sedikit. Kalau kemarin hanya kelas 2, sekarang mungkin kelas 2 sama kelas 4 atau kelas 1 sama kelas berapa seperti itu. Sedangkan untuk mandiri berbagi, ini biasanya sekolah-sekolahnya sudah lebih lama mengimplementasikan, efeknya tindak lanjutnya itu sudah ada. Meskipun ada pergeseran dari yang sebelumnya P3 saja kok Bu. Sekarang sudah menggunakan P5 untuk berbagai program di satuan pendidikannya. Nah, dalam asesmen diagnostik ini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa melihat tipologi gaya belajar siswa-siswinya seperti apa. Setelah mengetahui itu, bagaimana nanti model pembelajaran yang akan Bapak Ibu gunakan. Yang kedua, asesmen formatif ini di tengah-tengah. Misalkan Bapak Ibu sudah membuat modul ajar, rencananya A, hasilnya harusnya C. Tetapi ketika di B ini tidak terrealisasi, tentunya hasil C tidak dapat diperoleh. Ini dilakukan di tengah proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah asesmen sumatif.
di mana ini dilakukan di akhir sekaligus ketika kita berbicara penyusunan modul ajar berbasis proyek, ini nanti sumatifnya bisa sebagai feedback umpan balik untuk siswa maupun gurunya. Nah, dalam asesmen diagnostik ini ada 4 sesi, tujuannya apa, asesmen non-kognitifnya, dan juga asesmen kognitif. Jadi saya langsung saja ketika kita berbicara tujuan asesmen diagnostik, jadi ini di awal ya. Nah, ini dibedakan menjadi non-kognitif dan kognitif, karena esensinya ketika guru mengajar tentunya mencakup 3 ranah universal ini. Kognitif pengetahuan, kemudian afektif sikap atau perilaku, atau etika, kemudian psikomotorik keahlian. Nah, di sini juga kalau kita mengutip kognitif, afektif, psikomotorik itu kita menggunakan taksonomi Bloom, karena 3 hal ini ditemukan oleh Bloom. Tetapi di Indonesia kita sendiri juga sudah punya tokohnya, yaitu Ki Hajar Dewantoro dengan adanya Cipta Rasa Karsa. Cipta untuk kognitif, kemudian Karsa untuk afektif, rasa untuk afektif dan Karsa untuk psikomotorik. Nah, dari non-kognitif berarti mencakup bagaimana keterampilan yang akan dikembangkan dari peserta didik. Bagaimana sikap karakter yang harus dikembangkan dari peserta didik. Sedangkan untuk kognitif ini dari segi intelektualitasnya. Nah, asesmen ini memiliki tujuan mengetahui kesejahteraan psikologi, bagaimana nanti aktivitas selama di rumah, kondisi keluarga, latar belakang pergaulan, gaya belajar, karakter, serta talent center dari peserta didik. Sedangkan untuk asesmen kognitif, bagaimana guru itu dapat mengetahui tingkat intelektualitas siswanya ketika siswa itu tentunya mampu mencapai kompetensi siswa. Misalkan targetnya itu sudah harus bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan benar dan tepat sesuai nadanya. Tetapi ketika ada nada ataupun kalimat-kalimat yang kurang, berarti untuk pencapaian kompetensi siswanya itu belum optimal. Nah, di situ nanti guru juga membuat yang namanya skala-skala. Nah, selanjutnya setelah tujuan asesmen diagnostik, ini saya langsung ke ini ya Bapak Ibu, memberi contoh. Kalau non-kognitif ini meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar. Ini Bapak Ibu guru, terutama yang mengajar di kelas 1, 2, 3, 4 atau fase A, B, biasanya bisa menggunakan berbagai ragam ini. Biasanya sering digunakan pada fase A biasanya. Kemudian kalau non-kognitif ini ada strategi tanya jawab, kemudian diskusi, eksplorasi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya langsung saya akan memberikan ke yang asesmen formatif dan sumatif. Karena ini hanya sebagai bekal Bapak Ibu. Sebelum kita ke penyusunan modul ajar secara rinci, nanti akan saya bahas. Nah, asesmen formatif ini kan di tengah-tengah. Nah, asesmen formatif ini ada 3 hal yang penting. Bu, kenapa kok nggak di awal yang penting? Bu, kenapa kok di tengah? Bu, kenapa kok nggak di akhir? Karena ketika kita berbicara proses pembelajaran, lebih ditekankan pada proses dibanding hasil untuk IKM ini. Bu, apakah kurikulum yang sebelumnya tidak? Iya, tetapi lebih condong pada scientific based on futuristic karakter atau pembangunan karakternya. Tetapi kalau untuk IKM ini lebih global dan universal. Ada kebinekaan global, kemudian beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemandirian, dan sebagainya. Nah, ada 3 jenis asesmen. Yang pertama, S for off. Jadi kalau S ini sebagai asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Diharapkan guru ini tidak terlena, pembelajaran saya sudah bagus, modul ajar saya sudah lengkap. Jadi saya tidak perlu membuat secara rinci asesmen saya. Yang kedua, for untuk asesmen untuk perbaikan proses. Tapi setelah saya menyusun modul ajar yang sedemikian bagus menurut saya, ternyata tujuan pembelajaran, bahkan capaian pembelajaran untuk peserta didik itu tidak tercapai. Target saya anak-anak mengikuti pelajaran matematika, targetnya nilainya semuanya 90 minimal misalkan. Tetapi ada yang 90, ada bahkan yang kurang dari 40. Nah, ini untuk perbaikan proses pembelajaran. Untuk siapa? Untuk guru maupun peserta didik. Guru dari cara guru untuk mengakomodasi
kebutuhan atau mempersiapkan perangkat pembelajaran, siswa dapat diketahui dari kapabilitas atau hasil belajar siswanya. Sedangkan asesmen yang ketiga yaitu off, yaitu terhadap di mana asesmen sebagai evaluasi akhir pada akhir proses pembelajaran. Nah, ini terkait dengan asesmen formatif. Asesmen formatif ini bisa melalui pengawasan pembelajaran, memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid, evaluasi, membangun pengetahuan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya untuk yang sumatif, ya Bapak Ibu, yang sumatif. Nah, untuk asesmen sumatif, karena sumatif ini dilakukan di akhir, ini tentunya harus mampu mencakup 10 prinsip pemberian umpan balik. Nah, kalau kita mengacu pada panduan yang sudah disediakan Kemendikbud, kemudian kita mengacu pada konteks dari teori model pemberian umpan balik, ya menurut eh, hasil literasi dari Nicole. Nah, ada 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Yang pertama tentunya mudah dimengerti, bahasa yang digunakan sederhana. Makanya dalam modul ajar kemarin saya menjelaskan dalam komponennya itu ada 3 hal. Yang pertama informasi umum, yang kedua komponen inti, yang ketiga lampiran. Dalam lampiran ada yang namanya glosarium. Artinya ketika Bapak Ibu memilih kata-kata yang sulit dimaknai, misalkan representatif misalkan, itu nanti bisa diberi arti di glosarium itu. Tapi dalam modul ajar itu boleh ada, boleh tidak. Karena esensinya dari 3 komponen modul ajar itu, komponen informasi umum itu bisa direduksi sesuai kondisi dan situasi sekolah Bapak Ibu. Begitu pula dengan komponen C lampiran. Tapi komponen B, komponen inti wajib ada. Selanjutnya ada bersifat transferable. Artinya fokus kepada proses pembelajaran yang mengembangkan keterampilan lintas pekerjaan dalam konteks kehidupan. Artinya, ketika Bapak Ibu menyusun modul pembelajaran berbasis proyek, upayakan Bapak Ibu mengimplementasikan yang namanya PJBL di kelas Bapak Ibu. Ada tagihan proyeknya, ada pemetaan berapa lama sekiranya siswa tersebut mampu mencapai proyek tersebut. Nah, selanjutnya melihat ke belakang. Artinya apa? Mengacu kepada kemampuan dan pencapaian murid yang diketahui dari penilaian sebelumnya. Tentunya dari asesmen diagnostik maupun asesmen formatif. Selanjutnya spesifik, artinya rinci. Di mana di sini berhubungan langsung dengan aktivitas yang dinilai. Kemarin saya menjelaskan ketika Bapak Ibu menyusun modul ajar, itu secara rinci itu harus ada identitas Bapak Ibu. Misalkan Pak Marsudi dari Batam. Mengajar mata pelajaran matematika misalkan. Kemudian menggunakan sarana prasarana apa? Proyek yang ingin dihasilkan dari proses pembelajaran Pak Marsudi apa? Misalkan membuat prototipe kerangka bangun datar dari bilangan prima misalkan. Atau dari bahan-bahan yang ada di sekitar. Kalau menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar, tentunya ada sinergisasi antara ilmu matematika dengan keilmuan yang lainnya. Dan di sini guru menyediakannya secara spesifik. Selanjutnya, lebih dari penilaian, di mana di sini bukan hanya fokus pada penilaian performa, tetapi juga pada pencapaian target pembelajaran profil itu. Mau ke analisis kritisnya, mau ke kemandiriannya, atau mau ke gotong royongnya. Selanjutnya, tepat waktu. Artinya, cukup waktu agar bisa diperbaiki. Jadi ketika Bapak Ibu akan menyusun proyek pembelajaran, jangan tergesa-gesa untuk memutuskan saya akan membuat proyek pembuatan prototipe kubus dari berbagai macam bentuk misalkan atau dari berbagai macam bahan. Nah, di sini tentunya sekali pertemuan 2
kali pertemuan tidak memenuhi. Jadi mungkin 4 kali pertemuan itu ternyata baru bisa. Pertama diajarkan bagaimana dasar-dasar geometrinya. Kedua diajarkan bagaimana penghitungannya biar nanti ketika fungsi-fungsi tersebut diimplementasikan menggunakan bahan-bahan lain itu nanti dapat sesuai dengan teori dasarnya. Selanjutnya, kontekstual di mana dihubungkan dengan capaian pembelajaran profil dan kriteria penilaian aktivitas. Selanjutnya seimbang di mana memberikan pujian atas pencapaian juga masukan dan perbaikan. Nah, ini salah satu amanahnya nggih Bapak Ibu. Jadi dalam IKM itu salah satu amanahnya satu. Maksudnya ini agar generasi kita saat ini bukan sekedar generasi yang hebat secara intelektualitas. Bukan sekedar generasi yang hebat secara psikomotoriknya atau keahliannya. Tetapi juga penumbuh kembangan karakter tuh senantiasa dibina. Dengan apa? Dikerucutkan pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Maka sebagai seorang pendidik, di beberapa hal itu ada yang namanya ketika mengimplementasikan IKM itu implementasi praktik baik. Jadi artinya apa? Praktek-praktek yang baik penumbuh kembangan karakter, kemudian kemudahan cara penyusunan modul dan sebagainya itu di-sharing dengan yang lainnya. Selanjutnya melihat ke depan artinya yaitu memberikan masukan bagaimana memperbaiki diri untuk tugas dan proyek selanjutnya dan yang terakhir selektif. Di mana komentar yang detail terhadap 2 atau 3 hal atau lebih yang bisa dikerjakan oleh murid. Upayakan Bapak Ibu memberi komentar dengan kalimat yang afirmatif. Meskipun nanti ada kata lanjutannya tetapi, namun, diharapkan dan sebagainya. Misalkan, wah luar biasa ternyata hasil kinerja dari Pak Agus Gustiawan sangat bagus, tetapi masih ada beberapa yang kurang. Misalkan, oh ternyata hasil kerja murid saya atas nama Vina ini bagus sekali. Meskipun ada hal-hal yang seharusnya dimasukkan dalam konteks itu. Jadi kalimat-kalimat umpan baliknya itu harus afirmatif. Selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan modul pembelajaran berbasis proyek, kemarin saya sudah menjelaskan ada dimensi, elemen, dan juga subelemennya. Nah, ketika Bapak Ibu ingin melihat lebih detail terkait dengan P5, itu berdasar Permendikbudristek ya, nomor 56. Tetapi ketika Bapak Ibu menggunakan P5, ini nanti bisa Bapak Ibu sinkronisasikan, sinergiskan dengan mata pelajaran lainnya. Tetapi ketika Bapak Ibu hanya untuk di kelas fungsinya, jangan lupa untuk senantiasa menggunakan model pendekatan project based learning. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan ke Bapak Ibu. Selanjutnya terkait dengan contoh konkretnya. Gimana sih Bu kalau kita itu awal akan membuat yang namanya modul ajar? Jadi yang pertama sebenarnya Bapak Ibu sudah membuatnya, tetapi mungkin dalam semester kemarin itu Bapak Ibu membuatnya dalam bentuk ini RPP atau silabus. Sebenarnya ATP alur tujuan pembelajaran itu sama dengan RPP, Bapak Ibu. Kalau KI dan KD itu sama dengan CP-nya. Nah, contohnya ini saya beri salah satu contoh nggih Bapak Ibu terkait dengan modul ajar. Jadi sekedap saya bukakan untuk modul ajarnya. Apakah sudah muncul? Modul ajar kelas ini saya beri contoh untuk modul proyeknya nggih. Sekedap untuk modul proyeknya. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum. Oke, sebentar. Ini tadi ada yang bertanya tentang kewirausahaan, nggih. Saya kasih contoh sesuai pertanyaan-pertanyaan untuk SMP ya tadi. Apakah sudah muncul? Masih belum, Bu. Oh, oke, masih belum. Belum muncul ya? Oh, ini.
Sudah muncul kah? Udah muncul, Bu. Oke. Nah, ini terkait dengan wirausaha yang bertanggung jawab ini topiknya, temanya. Di mana ini pelaksanaan proyek tema kewirausahaan dilaksanakan secara penuh melalui daring. Jadi ini pelaksanaannya daring. Temanya kewirausahaan, topiknya wirausaha yang bertanggung jawab. Nah, di sini sebenarnya dari topik yang dibuat itu, sebenarnya pertanyaan pemantiknya sudah masuk. Wirausaha yang bertanggung jawab. Kira-kira ketika kita menjadi seorang wirausaha, apakah kita bisa bertanggung jawab? Nah, yang pertama Bapak Ibu, ini ya, tujuan, alur, dan target pencapaian proyeknya. Jadi hal yang perlu diperhatikan sebelum Bapak Ibu memulai proyek sesuai dengan 6 langkah dan tidak lupa ada 4 tahapan ya, tahap awal, kemudian konseptualisasi dan sejenisnya sampai ke refleksi. Yang pertama, komitmen seluruh warga sekolah untuk melaksanakan proyek tema kewirausahaan. Yang kedua, apakah sekolah memiliki jaringan wirausaha yang dapat berkontribusi dalam program? Misalkan, di sekolah saya itu ada kantin, Bu, kantin kejujuran misalkan. Jadi salah satu Bapak Ibu membuat kue-kue misalkan, kemudian kue-kue diletakkan di situ atau siswa membawa aneka makanan diletakkan di sudut-sudut kelas, kemudian ketika ada orang yang membeli langsung nanti menaruh uangnya sesuai dengan harga yang tertera di setiap kue itu. Nah, itu bisa diwujudkan dalam bentuk kolaborasi. Satu, terkait dengan proyek kewirausahaannya. Dua, melatih bagaimana karakter juga. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan, apakah sekolah memiliki sarana-prasarana yang siap untuk melaksanakan proyek wirausaha yang bertanggung jawab. Bapak Ibu, nyuwun sewu ketika kita berbicara permisi, ketika kita berbicara yang namanya fasilitas, ini tidak harus Bapak Ibu memiliki fasilitas yang lengkap. Karena apa? Karena proses pembelajaran yang diamanahkan dalam IKM sesuaikan dengan kondisi dan situasi. Kalau memang tidak ada, ya mungkin bisa menggunakan cara-cara lainnya, cara-cara konvensional. Tidak harus sarana prasarana ada mesin printer misalkan. Kemudian ada alat cetak untuk struk kasirnya misalkan, tidak harus, bisa menggunakan hal-hal yang bersifat konvensional. Misalkan ditulis dalam nota secara manual dan sebagainya. Selanjutnya, apakah peserta didik memiliki sarpras yang mencukupi untuk mengikuti proyek wirausaha yang bertanggung jawab? Artinya, sarpras yang mencukupi ini, misalkan setiap peserta didik di kelas itu dibentuk 5 kelompok. 5 kelompok ini misalkan dibedakan oleh gurunya. Satu jualan alat tulis misalkan, atau belajar jual beli berwirausaha alat tulis. Yang satu misalkan terkait dengan aksesoris dan sebagainya. Nah, yang terakhir, sekolah harus menyadari bahwa pendekatan yang dilakukan untuk membangun usaha dalam proyek berasal dari masalah. Kemudian ada solusinya. Nah, disinilah ini nanti ketika hanya permasalahan dan solusi itu masuknya ke PBL, Problem Based Learning. Tetapi ketika pendekatannya menggunakan proyek, ada peluang bisnisnya berkesinambungan. Jadi itu sebagai salah satu proyeknya. Nah, ini terkait dengan tujuan, alur, dan target. Kemudian tahapan dalam proyek ini disusun melalui eksplorasi, identifikasi, ideasi, visualisasi, sampai dengan evaluasi dan persuasi. Jadi yang pertama dieksplor dulu idenya, dikategorikan atau diidentifikasi antara siswa dengan gurunya, kemudian dijalankan dengan guru membuat yang namanya asesmen itu tadi sebagai pegangan, rambu-rambunya seperti apa, kemudian dievaluasi dan dipresentasikan. Karena ketika Bapak Ibu mengimplementasikan model pembelajaran berbasis proyek, maka Bapak Ibu lebih kepada proses pendampingan, fasilitator, motivator. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, konsep berpikirnya ini contohnya eksplorasi. Ini melakukan pemahaman terhadap wirausaha yang bertanggung jawab. Unsurnya apa saja? Ada empati, ada kejujuran, dan sebagainya. Kemudian ada identifikasi, di mana identifikasi yang dibutuhkan mulai konsep berpikir bahwa proyek wirausaha mendapatkan rumusan dari suatu masalah yang ada. Unsur kebutuhan, wawasan, dan sebagainya. Ideasi, ide tersebut disinkronisasikan, dibicarakan
disampaikan kepada guru sehingga bersama-sama mampu mencapai ide. Kemudian divisualisasikan bisa dari bentuk BMC atau bagan-bagan terkait dengan bisnis model kanvas, bisa melalui proses praktik eventnya, dan sebagainya. Kemudian dilakukan proses evaluasi dan tidak lupa adanya yang namanya presentasi sebagai wujud persuasinya. Nah, tahapan dalam proyek wirausaha di sini ada 16. Bu, apakah harus sama tahapan dalam setiap proyek 16? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi ini nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan mata pelajaran, topik, dan juga CP Bapak Ibu. Kalau misalkan ini hanya sekedar evaluasi akhir dengan adanya bazar misalkan untuk kewirausahaan, ya sudah hanya sampai 13. Tetapi kalau kemudian refleksi dijadikan lagi sendiri, tidak apa-apa. Tetapi dalam tahapan proyek, Bapak Ibu tidak terlepas dari 4 tahapan. Yang pertama dikenalkan dulu. Dalam tahap pengenalan nggak harus 5 Bapak Ibu. Boleh hanya antara 1, 2, dan 3. Sesuaikan dengan topik Bapak Ibu masing-masing. Tahap yang kedua ada kontekstualisasi, di mana dengan adanya permasalahan itu kira-kira nanti rencananya seperti apa untuk menangkap peluang terkait usahanya. Selanjutnya ada tahap aksi di mana produk ini mulai disusun dari hasil ide yang dilaksanakan, dan yang tahap 4 ini refleksi dan tindak lanjut. Jadi 4 tahapan ini baik untuk modul ajar berbasis proyek di kelas maupun P5 ini tetap mengacu pada 4 tahapan tersebut. Nah, selanjutnya dimensi elemen dan subelemen ketika Bapak Ibu menyusun modul ajar berbasis proyek. Ini tadi kan contohnya kewirausahaan. Fasenya fase D, SMP-nya untuk SMP. Kemudian di sini ada mandiri, kreatif, bergotong royong. Misalkan ini Bapak Ibu hanya ngambil mandirinya saja juga tidak apa-apa. Di mana kalau mandiri dimensinya, subelemennya pasti pemahaman diri dengan situasi yang dihadapi. Ada pengendalian diri dapat mencapai suatu tujuan, itu terkait mandiri. Kemudian target pencapaian di akhir fase, mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Bagaimana menetapkan tujuan dan rencana strategis pengembangan terkait dengan rasa percaya diri dan sebagainya. Aktivitasnya di sini sudah dijelaskan, jadi komponen-komponen aktivitasnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu terkait dengan perkembangan elemen antar fase, bisa dikategorikan belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang. Jadi ini sama dengan esensinya modul ajar yang kemarin saya beri contoh. Jadi kalau dia bisa wawancara, melakukan 4 tahapan secara sempurna atau secara lengkap, poinnya 4. Tetapi kalau hanya 4 tapi tidak terstruktur, poinnya 3. Kalau misalkan hanya 3 tapi bagus, ini berkembang sesuai harapan. Kalau kurang dari 2 misalkan, itu poinnya 1. Jadi di sini Bapak Ibu boleh menggunakan diksi belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Atau bisa menggunakan poin seperti yang kemarin saya contohkan, bisa menggunakan 4 untuk nilai bagus, 3 agak bagus, kemudian 2 kurang bagus atau cukup, kemudian 1 kurang bagus. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menggunakan angka 5, 4, 3, 2, 1 juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya ini tadi saya hanya mencontohkan yang mandiri ya Bapak Ibu. Jangan lupa ketika Bapak Ibu akan menyusun modul pembelajaran berbasis proyek, ini relevansi proyek ini bagi sekolah dan semua guru mata pelajaran ketika ini masuk dalam kategorisasi P5-nya. Tapi kalau hanya untuk pembelajaran, tetap sesuaikan dengan yang namanya CP Bapak Ibu sesuai dengan tema dan topiknya. Nah, bagaimana cara penggunaan perangkat ajar dalam proyek tema kewirausahaan dengan topik wirausaha yang bertanggung jawab? Maka jangan lupa di sini sudah dijelaskan di dalam perangkat ajar untuk proyek wirausaha yang bertanggung jawab ini ada 16 aktivitas yang tadi sudah saya jabarkan di 4 tahap itu. Tahap awal, konseptualisasi, sampai ke refleksi itu.
Kemudian penyusunan menyarankan agar proyek ini dilakukan pada semester pertama kelas 8 dan 9. Dikarenakan apa? Aktivitas yang disusun cukup matang untuk dijalankan oleh siswa pada usia tersebut. Ingat nggak Bapak Ibu, dalam IKM ini kita tidak mengacu pada rentang kelas, tetapi rentang fase. Karena berhaluan pada mengembangkan multiple intelligence potensi talent center yang ada dalam diri siswa. Nah, jangan lupa total alokasi untuk kegiatan co-kurikuler adalah 120 JP. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti akan saya tunjukkan bagaimana alokasi JP untuk SD maupun untuk SMP. Nah, tapi Bapak Ibu juga bisa langsung download langsung panduannya di Permendikbud Ristek. Di situ ada nomor 46, nomor 22, dan seterusnya. Nanti di akhir saya akan memberikan panduan-panduannya mulai dari awal sistem operasionalisasinya Bapak Ibu akan mengimplementasikan IKM, kemudian setengah mengimplementasikan IKM atau sudah mengimplementasikan IKM. Jadi di situ ada panduannya. Karena kebijakan IKM ini ada beberapa pergeseran antara yang awal digulirkan dengan yang terakhir. Selanjutnya, karena di sini prinsipnya itu fleksibel, artinya disesuaikan dengan kondisi dan situasi sekolah, maka karena setiap sekolah kondisinya berbeda, guru dapat meninjau ulang masing-masing fase dalam perangkat ajar disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas sekolah. Ingat Bapak Ibu, jangan sampai modul ajar yang hanya bagian kecil dalam proses implementasi IKM menjadi sesuatu yang berat bagi Bapak Ibu. Bu, saya tuh sudah punya ID belajar. Saya tuh sudah cek di Kemendikbud, Bu. Saya lihat contoh-contohnya saya makin pusing, Bu. Saya nggak kuat misalkan Bu mengerjakan itu. Jangan berpikir seperti itu. Karena apa? Esensinya Bapak Ibu sudah mengimplementasikan kok. Tetapi hanya bagaimana cara menggiring yang sudah diimplementasikan dikaitkan dengan pemenuhan target pencapaian profil pelajar Pancasila dituangkan dalam bentuk dokumen atau file itu saja Bapak Ibu. Jadi sebenarnya saya yakin Bapak Ibu sudah banyak melakukannya. Mulai Selasa hingga hari ini tuh posisi saya tuh masih di Bondowoso Bapak Ibu. Dan saya ke beberapa sekolah-sekolah penggerak yang ada di Bondowoso, Jawa Timur. Nah, di sini ini rata-rata dari hasil telaah wawancara observasi yang saya lakukan itu beberapa sekolah yang masih dalam klaster mandiri belajar sebenarnya itu sudah punya perangkatnya, sudah mengimplementasikan proyek juga. Tetapi karena belum terbiasa dengan istilah IKM, pembelajaran berbasis proyek, belum paham secara teoritis bahwa yang sudah dilakukan itu masuk dalam pendekatan PJBL, Project Based Learning, itu merasa susah. Padahal sebenarnya sudah mengimplementasikannya. Lalu Bu, ini kan dari contoh-contohnya tuh banyak halaman. Dari contoh-contohnya ribet sekali. Itu padahal hanya untuk satu bab, Bu, atau hanya untuk 1 sampai 4 pertemuan atau 1 sampai 2 pertemuan. Nah, ketika kita sudah memahami secara konteks implementasinya, nggak sesukar itu Bapak Ibu. Itu sama halnya ketika Bapak Ibu membuat RPP, di mana RPP Bapak Ibu ditarik dalam bentuk SAP, Satuan Acara Pembelajaran. Jadi sama, modul ajar itu hanya atau bisa disamakan dengan yang namanya bahan ajar pendukung. Cuma bahan ajar yang secara serangkaian ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dipenuhi. Nah, selanjutnya final day misalkan wirausaha yang bertanggung jawab dalam bentuk event atau pameran atau dipresentasikan itu tidak masalah nggih Bapak Ibu, artinya bisa diterapkan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan ada 4 tahap ya, pengenalan atau tahap awal, kontekstualisasi, aksi, dan juga refleksi. Nah, di sini Bapak Ibu ketika akan membuat alur waktu dan jumlah pertemuan, ini tadi di grup saya cek ada yang tanya, Bu, bisa nggak sih Bu dibuat reguler? Ataukah harus blok? Atau harus reguler? Atau bisa dua-duanya? Nah,
Sebenarnya bisa dua-duanya, Bapak Ibu mau memilih yang reguler atau blok, dengan ada beberapa persyaratan terkait bagaimana mengelola alur waktu dan jumlah pertemuan. Kalau ini contohnya pengantar wirausaha, pengantarnya pentingnya proyek wirausaha yang bertanggung jawab. Pertemuan kedua, itu terkait eksplorasi daya makna wirausaha refleksi awal. Pertemuan tiga, eksplorasi daya makna wirausaha yang bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, identifikasi diskusi kritis. Berarti pertemuan keempat ini ada diskusi kritis, permasalahan dan peluang. Kemudian ada identifikasi, asesmen, permasalahan dan solusi. Sampai nanti ke evaluasi. Nah, di sini Bapak Ibu dapat menentukan alur dan waktu jumlah pertemuan sesuai dengan kondisi, sesuai dengan jumlah JP, sesuai dengan CP dari proyek yang akan Bapak Ibu kembangkan. Jadi tidak harus sama persis dengan ini. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu ini nggih, Bapak Ibu cermati, cuma ini saya akan memberi contoh terkait dengan persiapan nggih. Pengantar pentingnya wirausaha yang bertanggung jawab dari berkesinambungan waktunya 2 JP 90 menit. Bahannya menggunakan slide presentasi. Peran guru sebagai pemateri. Jadi apa yang harus dipersiapkan? Guru menyiapkan presentasi. Jelas itu. Tentang apa presentasinya? Konsep wirausaha, pengertiannya, alasannya. Bagaimana wirausaha yang bertanggung jawab, deskripsinya, dan tujuannya apa. Guru juga menyiapkan artikel koran majalah yang membahas mengenai wirausaha yang bertanggung jawab. Nah, kalau dalam slide presentasi tinggal menyampaikan linknya atau videonya saja, tidak perlu dicetak. Kemudian pelaksanaannya mempersiapkan ruang virtual, misalkan lewat Zoom atau lewat yang namanya PowerPoint, tetapi ditayangkan dalam LCD misalkan. Kemudian bagaimana proses pembelajarannya. Nah, di sini guru dapat menekankan setiap kelompok dapat mengambil dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan secara mandiri untuk dibuat dalam proses pelaporan. Nah, tahap keduanya eksplorasi. Jadi dari yang sudah dipaparkan oleh guru, latar dan judul acara, guru juga sebagai moderator. Adakah dari siswanya yang bertanya? Kemudian yang ketiga, guru sebagai moderator dan juga fasilitator terkait dengan eksplorasi daya makna. Yang dimaksud wirausaha yang bertanggung jawab, misalkan menanyakan menurut si A, wirausaha yang bertanggung jawab seperti apa? Menurut pendapatnya B, bagaimana? Nah, di sini guru sebagai fasilitator, di mana dalam pembahasan diskusi kelompok diharapkan sebagai dasar utama untuk meningkatkan kategori yang menjadi objek untuk peningkatan tiap fasenya. Selanjutnya diskusi kritis permasalahan dan peluang. Kemudian identifikasi asesmen ya, asesmen yang tadi sudah saya jelaskan. Dan tidak lupa pada kegiatan asesmen ini bahannya itu harus ada lembar refleksi. Peran guru sebagai fasilitatornya. Nah, ini contoh seperti yang kemarin saya sampaikan, namanya siapa, kelas berapa, nama kelompoknya apa. Misalkan item butir pertanyaan atau pernyataannya, saya paham bahwa wirausaha sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan sosial. Kalau sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, di sini mungkin bisa dicentang, bisa disilang. Nah, guru nanti juga harus memberikan argumen di atasnya. Jadi contoh ini perlu ditambahkan apa? Tentang jawaban yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat itu. Sangat setuju, ini indikatornya apa? Setuju apa, tidak setuju apa, sangat tidak setuju apa. Nah, kalau sudah, kemudian bagaimana nanti hasil dari permasalahan yang ada di sekitar, kemudian terkait dengan bagaimana pelaksanaan wirausaha yang bertanggung jawab, kemudian terkait dengan visualisasinya. Misalkan ini wirausahanya, ini produknya membuat packaging, membuat makanan, bagaimana pengemasan, dan sebagainya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya terkait dengan penyusunan laporan proyek. Ini penting. Jadi ketika kita menggunakan atau akan membuat modul ajar berbasis proyek, tidak harus muluk-muluk. Kalau wirausaha itu jelas, misalkan produknya di bidang kuliner. Bisa membuat keripik, bisa membuat cilok, bisa membuat kue-kue yang lainnya, itu ada produknya. Kemudian nanti eventnya selain presentasi juga ada bazar.
misalkan. Tetapi kalau untuk mata pelajaran yang lain, itu bisa berupa draft laporan saja, seperti yang kemarin saya contohkan. Di yang namanya modul ajar berbasis proyek tentang mata pelajaran terkait mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana temanya tentang wawancara, topiknya wawancara yang baik. Nah, itu nggih Bapak Ibu. Jadi ketika berbicara proyek tidak harus selalu yang muluk, tidak selalu yang harus menggunakan dana atau fasilitas yang besar, tetapi dari hal-hal yang kecil ketika Bapak Ibu memang itu ada prototipenya, ada produknya, ada hasil karyanya, itu bisa Bapak Ibu gunakan atau Bapak Ibu susun dalam modul ajar berbasis proyeknya. Untuk di kelas syaratnya harus menerapkan pendekatan model pembelajaran yang namanya PJBL, Project Based Learning. Ini segi positifnya, ini itu dapat melatih berpikir kritis, analisis kritis, dan juga create. Jadi dari taksonomi pembelajaran dia ada di level paling tinggi. Hanya saja kelemahan yang sangat nampak, prosesnya lama, durasinya lama. Baik bagi siswa maupun bagi guru ketika akan mempersiapkan proyek-proyeknya. Nah, itu contoh terkait yang ditanyakan di grup tadi nggih Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan lebih menguatkan terkait kegiatan modul kita yang kemarin nggih Bapak Ibu. Jadi terkait dengan modul yang kemarin mohon izin share. Sudah muncul nggih? Oke, sudah muncul, Bu. Oke. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan modul ajar berbasis proyek ini, ketika Bapak Ibu membuatnya, tolong ketika ini nanti kaitannya ke P5, Bapak Ibu gunakan panduan yang tadi sudah saya share di grup. Saya yakin mungkin dari beberapa Bapak Ibu yang ada di sini sudah membacanya. Nah, jadi di sini yang pertama, ketika Bapak Ibu untuk P5, ini yang pertama dilakukan perencanaan proyek ya. Dalam perencanaan proyek ini ada 6 hal utama. Merancang alokasi waktu itu penting Bapak Ibu. Kemudian membentuk tim fasilitasi proyek juga sangat penting. Identifikasi tingkat kesiapan ini yang lebih penting. Karena kita akan tahu kira-kira kalau rencana saya tinggi, kira-kira itu bisa tercapai tidak. Kemudian pemilihan tema-tema umum. Ada kemarin yang menanyakan di link sebelumnya di kegiatan kemarin, Bu, apakah tema itu sudah harus sama persis yang disediakan atau boleh nanti kita kembangkan? Tema secara umum itu ikuti panduan yang ada. Tapi topiknya, pelaksanaannya bisa Bapak Ibu kembangkan. Seperti halnya dalam komponen modul ajar ada 3 hal, informasi umum, komponen inti, dan juga yang namanya lampiran. Untuk informasi umum dan lampiran bisa nanti direduksi, ditambahkan. Tetapi komponen inti poin-poin utamanya harus ada, meskipun isinya tentunya berbeda antara satu sekolah atau satu guru dengan guru yang lain meskipun mengajar mata pelajaran yang sama. Nah, selanjutnya penentuan topik ini harus secara spesifik. Karena apa harus spesifik? Agar nanti proses pengukuran, asesmennya, itu nanti lebih mudah bagi Bapak Ibu. Yang terakhir merancang modul proyeknya, di mana ini sekali lagi perencanaan bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Bu, di sekolah saya tuh sudah bagus timnya. Saya hanya perlu merancang alokasi waktunya, Bu. Tema, kemudian topik sudah paham kami. Kami hanya perlu merancang alokasi waktu sama merancang modul proyek. Boleh. Jadi sesuaikan dengan kondisi dan situasi Bapak Ibu. Selanjutnya terkait dengan alokasi jam proyek per tahun ya. Tingkat pendidikan SD kelas 1 sampai 5 ini adalah 252. Kemudian kelas 6 ini 224. Sebarannya untuk SMP kelas 7 sampai kelas 8 360. Sedangkan kelas 9 itu 320. SMA itu SMA kelas 10 ya, itu 486, SMA kelas 11 216, dan SMA kelas 12 192. Ini alokasi sebarannya sesuai panduan yang ada.
Nah, diharapkan setiap satuan pendidikan ini dapat mengatur jadwal belajar yang membuka ruang untuk kolaborasi mengajar antar pendidik dari mata pelajaran yang berbeda. Saya dan tim dari UM itu sebenarnya mengembangkan kurikulum yang hampir sama dengan IKM, namanya Jalakar. Jadi Jalakar ini kurikulum belajar dan berkarya, di mana model pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran itu berbasis proyek. Misalkan, ketika saya akan melakukan pembelajaran di kelas seni rupa, seni dan kreasi, misalkan. Nah, itu kan seni dan kreasi ketika di sekolah itu atau di SMP itu, kebetulan kemarin lokasi yang untuk saya eksperimen ini ada di sekolah satu atap SD dan SMP, tapi saya ambil SMP-nya. Kemudian di sana ada mata pelajaran tata busana. Ketika saya mengimplementasikan modul ajar berbasis proyeknya IKM, karena ini hampir sama dengan kurikulum Jalakar yang kami susun dengan tim. Nah, itu untuk tata busana itu dari seni dan prakaryanya masuk. Tetapi bagaimana nanti terkait motif kainnya? Ketika anak-anak itu menjahit dalam bentuk tas produknya, misalkan motif kainnya ini bisa dikaitkan dengan guru mata pelajaran IPS terkait dengan motif-motif yang ada di Indonesia atau terkait dengan suku-suku yang ada di Indonesia atau terkait dengan gambar peta di Indonesia di motif kainnya tersebut produknya. Kemudian dapat dikaitkan juga dengan pelajaran matematika, ditarik ke sana. Di mana nanti ketika akan membuat tas kanvas itu ukurannya harus presisi. Misalkan tingginya sekian, lebarnya sekian, atau nanti bentuknya ini jajar genjang produknya. Ini nanti bagaimana cara pengukurannya. Nah, itu juga nanti dapat sinergiskan dengan mata pelajaran TIK. Karena TIK saat ini menjadi mata pelajaran wajib dalam implementasi IKM khususnya di SMP. Apa nanti Bu keterkaitannya? Proyeknya membuat tas loh Bu ini. Terus keterkaitannya dengan TIK apa? Dari desainnya misalkan. Dari desainnya mungkin dicari varian-varian. Kan ada desain yang secara digital menggunakan aplikasi Canva misalkan. Jadi diseke dulu dalam bentuk Canva, kemudian nanti dicetak di kain, baru diukur. Itu nanti matematikanya masuk, IPS-nya masuk, TIK-nya masuk, seni dan prakaryanya juga masuk. Nah, di sini yang lebih diharapkan, tetapi ketika Bapak Ibu untuk kelasnya saja sesuaikan dengan tema dan topik yang dipilih. Selanjutnya, ini contoh pilihan waktu pelaksanaan ya Bapak Ibu. Jadi saya yakin di setiap sekolah itu ada yang namanya kalender pendidikannya. Nah, Bapak Ibu pasti sudah dibagi jam-jamnya oleh kepala sekolahnya. Misalkan Bu Ayu ngajarnya itu bahasa Indonesia jam pertama sampai ke 2. Kemudian ada lagi di kelas lain, misalkan jam ke 4 sampai jam ke 5 misalkan. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa untuk mengalokasikan dari capaian waktunya. Nah, dalam hal ini nanti Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai tema sesuai dengan jadwalnya. Dan juga dalam penyusunan jadwal-jadwalnya ini, alokasinya ini silakan nanti disesuaikan dengan panduan yang sudah ada. Panduannya seperti apa Bapak Ibu kalau terkait dengan yang namanya yang namanya panduan untuk SD, SMP dan sebagainya. Bapak Ibu langsung bisa cek di yang namanya ini nggih Bapak Ibu, yang namanya panduan terkait dengan jam pembelajarannya. Jadi pada buku panduan Merdeka Belajar itu sudah banyak sekali panduan-panduannya. Dan mengapa sih Bu dalam IKM ini menggunakan fase? Mengapa tidak menggunakan yang lainnya? Nah, penggunaan fase di kurikulum Merdeka dimaksudkan untuk membedakan siswa satu dengan yang lain dalam satu kelas. Karena tujuan awalnya kan penumbuh kembangan multiple intelligence siswa itu. Talent center-nya diprioritaskan. Kemudian perbedaan lain antara KIKD dalam kurikulum 2013 dan CP dalam kurikulum Merdeka adalah rentang waktu yang dialokasikan untuk mencapai kompetensi yang ditargetkan. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya, karena di grup sebelah tadi sempat saya cek terkait dengan fase. Nah, fondasi untuk fase fondasi ini PAUD ya Bapak Ibu. Fase A itu kelas 1 2, B itu 3 4, C itu 5 6, D itu
7 sampai kemudian 9 yaitu SMA sampai dengan F nih Bapak Ibu. Nah, di sini untuk SMK itu ada program-program khususnya karena setiap vokasi ya pendidikan kejuruan biasanya memiliki program yang hampir sama dengan PT aturannya. Nah, durasi 2 tahun di SD ini disebabkan banyaknya sekolah yang menggunakan kelas multi usia atau multi aging class. Sedangkan durasi fase SMP didasarkan pada tahap perkembangan. Jadi tahap perkembangan peserta didik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan ini nggih Bapak Ibu, sebelum nanti Bapak Ibu menyusun modul ajar untuk jam pembelajarannya itu nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan panduan-panduan yang ada. Jadi nanti Bapak Ibu untuk panduan berbagai macam kurikulum merdeka, mulai dari panduan awal, mulai dari bagaimana standar operasional implementasi IKM di satuan pendidikan, PAUD, SD, SMP, SMA maupun SMK. Kemudian terkait dengan berbagai perubahan yang ada, link-link contoh modul ajar project maupun non-project. Bahkan nanti sampai ke P5-nya bukan sekedar P3, nanti akan Bapak Ibu peroleh melalui panitia. Karena nanti secara kompleks, tadi sebagian kecil sudah saya share di grup untuk menjawab beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Namun yang khusus berbasis project nanti akan di-share oleh panitia. Nah, kembali lagi nih Bapak Ibu terkait dengan modul ajar, kita masih ada waktu beberapa menit. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menentukan jam-jamnya, ini yang tidak kalah pentingnya, yang perlu saya titik tekankan di sini, nggih Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan lebih banyak berdiskusi, Bapak Ibu. Yang tidak kalah pentingnya adalah ini. Dimensi, saya yakin Bapak Ibu sudah memahami semua bahwa dimensi ini terkait dengan profil pelajar Pancasila. Elemennya saya yakin juga sudah tahu. Jadi hampir sama sebenarnya ketika kita berbicara KIKD dalam Kurtila sama dengan CP, capaian pembelajarannya. Nah, target pencapaian di akhir fase, misalkan ini D, nggih, memahami konsep sebab akibat, mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif menyelesaikan permasalahan dan sebagainya. Ini sama persis dengan contoh-contoh yang sudah saya berikan Bapak Ibu. Nah, terkait dengan bagaimana merumuskan tujuan CP, TP, ATP, itu semuanya sudah dikupas tuntas di buku ini. Cuma mungkin ketika Bapak Ibu sudah ada bagaimana cara menyusunnya, nanti akan saya dampingi bersama-sama. Bila tidak selesai atau belum sempat saya jawab melalui proses virtual, saya pasti akan menjawabnya secara bertahap melalui diskusi kita yang ada di grup WA. Nah, Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya ketika kita berbicara modul ajar, peran asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif dalam proyek ini sangat penting. Jadi, ketika Bapak Ibu akan memutuskan pembelajarannya menggunakan atau akan menyusun model ajar berbasis proyek, jangan lupakan untuk asesmen. Asesmen itu sudah harus ada terlebih dahulu. Nah, contoh bentuk asesmen bisa rubrik, observasi, kuesioner, refleksi, maupun esai. Nah, manfaatnya ini harus ada. Menciptakan apa? Garis dasar menilai kemampuan awal kalau untuk yang diagnostik. Kalau untuk yang formatif mengawasi pembelajaran. Jadi ketika berbicara dalam manajemen pembelajaran, manajemen kelas ada PUAK, perencanaan, itu masuk ke CP, TP, ATP, MA, modul ajar. Kemudian pengorganisasian bagaimana menyusun modul ajar sesuai dengan capaian pembelajarannya dan tujuan serta alurnya seperti apa. Itu pengorganisasian. Selanjutnya yang ketiga yaitu pelaksanaan actuating. Bagaimana proses pembelajaran di kelas sehingga yang kita rencanakan, yang kita organisasikan itu dapat dicapai. Dan yang terakhir C, POAK, Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Dalam proses controlling, pengawasan ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, monitoring atau memantau dan juga evaluating. Kalau memantau bisa dilakukan awal, tengah, akhir selama
proses. Kalau evaluasi, apalagi ini terkait sumatif, ini dilakukan di akhir. Mengukur apakah peserta didik sudah mampu mengembangkan kompetensinya untuk mencapai capaian pembelajaran atau CP-nya. Apakah ini hanya manfaat tim atau gurunya saja? Tidak, harus ada manfaat untuk yang namanya peserta didik. Karena keberhasilan sesuatu dalam pembelajaran itu bukan hanya tergantung bagaimana cara guru membelajarkan, tetapi ditinjau juga bagaimana kapabilitas pencapaian sesuai perencanaan target awal dari peserta didik. Nah, kalau asesmen diagnostik ini memahami performa di awal proyek. Jadi peserta didik kita sudah harus bagaimana performasi di awal proyeknya. Kemudian pada saat formatif ini guru ini lebih sebagai fasilitatornya. Kemudian memotivasi juga peserta didik. Nah, pada saat sumatif ini baru pemahaman performa di akhir proyek, pengukuran, refleksi, dan tindak lanjut itu menjadi hal yang penting. Nah, saya rasa di sini Bapak Ibu sudah ini nggih, alur penilainya, bagaimana nanti membuat asesmen proyek, pemetaan alur, alat-alat asesmen semuanya di sini sudah ada. Ini sebagai dasar ketika Bapak Ibu akan menyusun yang namanya modul pembelajaran berbasis proyek yang didasarkan untuk penguatan profil pelajar Pancasila ketika dalam satuan pendidikan, dan ini dapat Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran di kelas dengan syarat harus menggunakan pendekatan PJBL. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya secara umum itu sama Bapak Ibu. Cuma yang banyak dialami oleh guru-guru yang dari hasil riset yang saya lakukan 2 tahun terakhir ini, bagaimana menarik yang sudah ada. RPP yang kemarin sudah saya buat, kondisinya sekarang seperti ini ternyata masih sama dengan yang kemarin saya buat dalam format-format yang namanya MA, modul ajar. Modul ajar hanya bagian kecil secara detail untuk menunjang proses pembelajaran. Yang paling penting bukan modul ajarnya, tetapi bagaimana capaian yang sudah ditargetkan, capaian pembelajarannya itu dapat dicapai dalam proses pembelajarannya tersebut. Jadi Bapak Ibu tidak perlu resah kalau modul ajar kemarin yang dicontohkan oleh Bu Rara itu banyak sekali. Saya harus membuatnya seperti itu, tidak. Tetapi selama Bapak Ibu itu sudah membuat perencanaannya seperti apa, diorganisir seperti apa, dari CP, TP, ATP, ditunjang dengan modul ajar sebagai penunjang pelaksanaan pembelajaran. Nah, itu nanti akan diperoleh kapabilitas hasil belajarnya, apakah siswa kita sudah mampu mencapai capaian pembelajaran, tujuan pembelajarannya tercapai juga tidak, apakah setengahnya, apakah belum, itu nanti sebagai salah satu hal yang merefleksinya. Jadi esensinya dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya hampir sama, hanya beda sasaran orientasinya dan juga rangkaian prosedurnya. Nah, bagaimana nanti kalau Bapak Ibu akan mengoptimalkan pelaksanaan proyek? Karena di sini harus mendorong keterlibatan peserta didik sebagai wujud talent center peserta didik, maka ada beberapa strategi membangun ikatan atau bonding dengan peserta didiknya, memberikan tantangan secara bertahap. Jadi ketika ada sesuatu yang baru, itu tidak dijadikan sebagai beban, tetapi tantangan yang harus diselesaikan. Kalau dalam proses pembelajaran ini nanti untuk mewujudkan yang namanya analyze, kemampuan kompetensi peserta didik dalam menganalisis situasi dan kondisi, sehingga paham masalahnya, mampu menganalisis untuk memberi solusinya. Dan ini nanti terkait dengan pemenuhan profil pelajar Pancasila yang terkait bernalar kritis. Nah, kalau sudah seperti itu, ketika berbicara proyek tentunya tidak terhenti di situ, tetapi bagaimana peserta didik kita itu untuk mampu mengkreasikan dalam bentuk karya nyata ataupun produk. Kemudian untuk memelihara rasa ingin tahu atau curiosity dari peserta didik, pertanyaan pemantik, topik yang dipilih, tatanan kata, diksi yang digunakan itu sangat berpengaruh. Selanjutnya, lakukanlah refleksi secara berkala
baik untuk hasil peserta didiknya maupun gurunya. Kemudian juga tidak lupa menyediakan ruang dan kesempatan peserta didik untuk berkembang. Dalam konteks ini, pemberian ruang untuk berdiskusi, untuk sharing, talk trust ini menjadi hal yang penting. Nah, contohnya melakukan dialog reflektif, memberikan suara dan juga penentuan pilihan-pilihan terhadap decision making, keputusan atau hasil pilihan yang dibuat oleh peserta didik kita. Nah, tujuannya apa? Agar dalam pelaksanaan proyek pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu bukan sekedar mencapai capaian pembelajaran, tujuannya sesuai dengan alur tujuannya, kemudian penggunaan fasilitas dari adanya modul pembelajarannya, tetapi juga mampu menginisiasi dari pencapaian profil pelajar Pancasila sesuai yang sudah Bapak Ibu rencanakan, lebih ke kemandiriannya, ke gotong royongnya atau sebagainya. Tadi saya dapat pesan dari moderator ya. Hari ini kita akan lebih banyak berdiskusi untuk menjawab berbagai permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Jadi di sini keberadaan saya bukan bersifat menggurui Bapak Ibu. Kita di sini belajar bersama, sharing informasi. Saya siap mendampingi ketika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Saya siap membantu ketika Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan. Jadi di sini keberadaan kita, keberadaan saya ini bersama-sama untuk belajar. Baik Bapak Ibu yang masih dalam kategorisasi sekolahnya sekolah mandiri belajar maupun mandiri berubah maupun mandiri berbagi. Karena esensinya di sekolah Bapak Ibu ada guru penggerak atau termasuk sekolah penggerak atau tidaknya, kita di sini belajar bersama-sama. Karena apa? Kebijakannya ada masa transisi perubahan, kondisi situasi dan setiap satuan pendidikan bermacam-macam dan juga dikaitkan dengan fase-fase yang dihadapi oleh Bapak Ibu sesuai dengan amanah yang diembankan kepada Bapak Ibu dalam proses belajar dan pembelajaran kepada siswanya. Demikian beberapa penguatan dari saya terkait dengan lanjutan materi yang kemarin terkait penyusunan modul ajar berbasis proyek. Mohon maaf tadi saya selipkan bagaimana tentang CPTP ATP, kemudian perbedaannya dengan Kurtilas karena tadi sempat ditanyakan dan menjadi dasar Bapak Ibu terkait operasionalisasi IKM di klaster dan kategorisasi manapun. Yang perlu saya tekankan sekali lagi, modul pembelajaran berbasis proyek ketika diterapkan di kelas syaratnya menggunakan pendekatan PJBL. Tetapi ketika diterapkan di satuan pendidikan, dipersilakan Bapak Ibu berkolaborasi dengan antar pendidik, antar mata pelajaran untuk mengakuisisi dari proyek yang akan Bapak Ibu bangun. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator untuk memandu jalannya proses diskusi pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dokter atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter bisa berkah dan berguna bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita akan berlanjut ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini bisa mengaktifkan raise hand yang ada di Zoom atau Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada di Zoom Meetings. Silakan. Baik, di sini sudah ada Bapak Marsudi yang sudah raise hand dan mengaktifkan videonya. Silakan Bapak bisa langsung mengaktifkan audionya. Halo, selamat malam Bapak. Silakan bisa di-unmute Pak. Halo Bapak Marsudi. Silakan bisa dihidupkan audionya terlebih dahulu Pak. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih. Mohon maaf, tadi dimatikan dari host, jadi saya nggak bisa menghidupkan. Baik. Oh, jeng. Bisa bisa dengar suara saya? Iya, terdengar jelas Pak. Ya Bapak Halo? Marsudi. Ya. Oke.
Terima kasih Bu Dokter. Pada malam hari ini ada beberapa pertanyaan sehubungan dengan materi yang disampaikan Ibu hari ini. Kebetulan semalam saya mati lampu nggak bisa ngikut. Hari ini saya kumpulkan pertanyaannya yang saya nonton video dari Ibu yang semalam. Kemudian saya ada beberapa pertanyaan, mungkin hari inilah Ibu bisa diskusi dengan saya untuk menambah pengalaman saya. Pertanyaan yang pertama, Bu, di dalam modul project itu ada tujuan pelaksanaan modul yang selama ini banyak terjadi. Ini nanti yang mana satu yang harus kita ikuti. Setiap guru menyusun modul proyek itu tujuannya dia membuat sendiri dengan menyasar pada profil pelajar Pancasila. Sementara ada juga yang narasumber yang menyampaikan bahwa tujuan itu ngapain kita membuat sendiri. Kan sudah ada alur tujuan pelaksanaan profil pelajar Pancasila. Nah, sebaiknya yang harus ditulis itu yang ada di alur, jangan menyusun sendiri, hanya menyasar. Nah, itu yang pertama. Jadi nanti tolong Ibu jelaskan yang benar itu menulis tujuannya saat menyusun proyek itu di alur itu atau kita membuat sendiri menyasar pada P3-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah satuan pendidikan itu melaksanakan P5, apakah wajib menghasilkan produk? Sebab menurut saya, semalam melihat video dari Ibu itu, produknya itu dinilai. Sementara yang saya pahami, tidak penting itu produk, Bu. Tetapi proses bagaimana siswa-siswa itu mendapatkan dimensi tadi. 6 dimensi itulah yang harus dinilai, bukan produknya. Jadi kalau dimensinya tidak tercapai, anak itu hanya membuat produk, sibuk di rumah, jadi kamuflase, Bu, produknya. Karena ingin dipamerkan oleh gurunya, maka kebanyakan saya mengamati produk-produk itu bukan hasil karya anak, tetapi hasil karya guru. Jadi kamuflase. Nah, seperti ular yang tidak berbisa, dia berubah warna menjadi warna yang seolah-olah berbisa begitu ya. Nah, jadi ini pendapat saya. Mungkin produk bagi saya tidak penting, tetapi proses bagaimana anak bisa menguasai dimensi profil pelajar Pancasila itu. Itu yang kedua. Berikutnya, kalau kita sudah melaksanakan P5, apakah wajib melakukan gelar karya setiap satu tema selesai? Mengingat tidak semua sekolah punya kemampuan ekonomi yang cukup untuk melakukan gelar karya tersebut. Berikutnya, tadi saya melihat tayangan Ibu ada alokasi proyek dari SD, SMP, SMA. Tapi SMK-nya belum nampak, Bu. Berapa jam SMK kelas 10, kelas 11, dan kelas 12-nya. Tadi belum saya lihat di tayangan tadi. Ini penting juga karena banyak kawan-kawan bertanya SMK proyeknya gimana gitu. Nah, nanti kalau ditanya bingung. Jadi mohon nanti diberitahu untuk SMK itu proyeknya berapa jam. Lalu terakhir barangkali. Tadi berbicara tentang fase. Nah, fase A itu kelas 1, 2, fase B kelas 3, 4, fase C 5, 6, fase D SMP, fase E kelas 10, fase F kelas 11, 12. Sehubungan dengan kenaikannya, Bu. Sehubungan dengan kenaikan kelasnya. Berarti fase A, kelas 1 dan kelas 2, itu tidak boleh tinggal kelas. Menurut saya nih.
Karena dia satu fase. Nah, apakah benar atau tidak? Bagaimana? Terus kalau kenaikan kelas antar fase bagaimana? Sementara kalau satu fase saya anggap ini satu fase kelas 1, kelas 2 berarti kelas 1 nggak boleh tinggal karena fasenya selesai di kelas 2. Terus kalau kelas 2 mau naik ke pindah fase itu boleh tinggal kelas atau tetap harus naik begitu, Bu. Terima kasih. Mohon pencerahannya, Ibu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, nggih, Bapak Marsudi. Silakan Ibu bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Bapak Marsudi. Iya, terima kasih Pak Marsudi. Saya akan menjawab pertanyaan Pak Marsudi. Tadi saya ketik ada 5 pertanyaan utama, nggih Bapak. Yang pertama, apakah benar ketika kita akan menyusun modul ajar, modul pembelajaran itu harus mengikuti alur yang menyasar pada P3 atau membuat sendiri? Jawabannya, sesuaikan dengan klasterisasi kategorisasi sekolahnya. Kalau sekolahnya masuk ke mandiri belajar, saya menyarankan tetap mengikuti panduan yang ada terlebih dahulu karena prosesnya masih belajar. Dan ini catatan, catatan ketika ini baru akan menerapkan IKM. Atau kemarin sudah menerapkan IKM tapi efek reflektif dan sebagainya dampaknya itu tidak ada. Jadi tetap mengacu. Tetapi untuk isinya, misalkan temanya terkait dengan kehidupan berkelanjutan. Topiknya itu bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasi sekolahnya. Tetapi ketika klasternya sudah mandiri berubah, itu bisa memodifikasi antara mengikuti panduan yang sudah ada dan juga menyesuaikan dengan kondisinya dengan membuatnya sendiri. Yang ketiga, ketika mandiri ini sudah berbagi, kategorisasi mandiri berbagi. Ini Bapak Ibu diberi kewenangan mutlak untuk membuatnya sendiri. Nah, esensinya secara umum, panduan itu sebenarnya hanya digunakan sebagai guiding, hanya sekedar contoh. Tapi implementasi konkret, sekali lagi, amanah dari IKM adalah fleksibilitas yang dijunjung tinggi, maka alangkah baiknya ketika Bapak Ibu membuatnya sendiri. Nah, membuatnya sendiri ini apa? Kreativitas guru, ide-ide guru, bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik tentunya memiliki beragam cara, berbagai macam. Mungkin Pak Marsudi humanis terhadap peserta didiknya. Mungkin saya terlalu distrik kepada peserta didiknya. Nah, ini sesuai dengan kondisi dan situasi serta bagaimana guru itu akan membelajarkan atau akan memberikan sentuhan-sentuhan aksentuasi dalam proses pembelajarannya. Cuma saran saya ketika ini masih kategorisasi klasternya ini mandiri belajar, tetap ikuti alur untuk menyasar P3-nya. Esensinya mau mengikuti alur, mau membuat sendiri. Ketika P3 ini bisa dicapai, penguatan P3 ini bisa dicapai, itu dapat dikategorikan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu sudah berhasil. Baik dari P3 ini mau ke mandirinya aja misalkan, yang lebih optimal dibanding bernalar kritis, atau nalar kritis dan gotong royongnya aja. Seperti itu nggih Pak Marsudi. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, setelah satuan pendidikan menyusun P5, apakah wajib menghasilkan produk? Nah, P5 ini untuk satuan pendidikan. Sedangkan modul ajar berbasis proyek tidak hanya fungsionalisasinya untuk satuan pendidikan, tapi bisa Bapak Ibu terapkan ketika Bapak Ibu mengajar di kelas dengan syarat dalam penggunaan proses belajar mengajarnya menggunakan pendekatan project based learning. Nah, di sini ini yang kemarin beberapa kali dan hari ini saya ulang-ulang karena ketika P5 ini untuk satu sekolah Bapak Ibu. Satuan pendidikan di mana guru, misalkan Pak Marsudi ngajar matematika, saya ngajar bahasa Indonesia, kemudian Pak Agung ngajar seni dan prakarya, ini bisa saling berkolaborasi. Tetapi ketika itu nanti fungsionalisasinya hanya modul ajar berbasis proyek untuk topik tema tertentu di kelas, seperti yang kemarin saya contohkan wawancara, itu kan untuk penerapannya di kelas. Nah, itu nanti Bapak Ibu ini yang namanya produk wajib.
Karena apa? Ketika pembelajarannya itu di kelas, tentunya untuk mengetahui kapabilitas hasil belajar peserta didik harus memenuhi yang namanya berbagai asesmen itu tadi. Bu, berarti kalau P5 tidak wajib. Nah, dalam P5 itu tergantung proyek yang mau diakuisisi, proyek yang mau dikembangkan apa. Nah, apakah penting, Bu? Itu harus dinilai. Padahal itu harusnya itu kan yang diperkuat sasarannya itu hanya komponen-komponen dimensi-dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasilanya. Nah, ketika kita berbicara wajib, ketika fungsionalisasi penyusunan modul ajar berbasis proyek ini penerapannya di kelas. Ketika ini penerapannya di satuan pendidikan, alangkah lebih baiknya ada produknya. Karena sebagai bentuk konkret era saat ini kadang bukti-bukti otentik itu lebih dipercaya dibanding ketika kita getuk tular menyampaikan dari mulut ke mulut seperti itu. Nah, alangkah baiknya ketika yang namanya produk itu ada. Tetapi ketika produknya itu dibentuk dikemas dalam satu event itu tidak apa-apa. Nah, selanjutnya apakah produk itu semuanya harus dinilai? Kalau untuk pembelajaran fungsionalisasi di kelas wajib gitu. Tetapi kalau untuk P5 di sekolah, alangkah baiknya juga dinilai. Karena apa? Kita akan tahu bagaimana nanti hasil produk dari berbagai kolaborasi tendik ini terkait dengan proyek tersebut. Bu, hasil penilaiannya untuk apa? Kan itu tidak berefek banyak kepada peserta didik. Ataupun mungkin itu tidak berefek banyak terhadap raport mutu dari sekolahnya misalkan. Nah, ini nanti sebagai salah satu bukti penguatan bahwa sekolah ini sudah menerapkan P5. Dan yang paling penting, apakah profil-profil pelajar itu sudah mampu terpenuhi. Jadi alangkah lebih baik ketika ada yang namanya proses penilaiannya. Seperti itu. Tetapi untuk P5 itu tidak semuanya harus sedetail ketika kita mengimplementasikan penyusunan modul ajar yang difungsionalisasikan untuk kelasnya. Nah, selanjutnya nggih Pak Marsudi pertanyaan yang ketiga. Nah, bila sudah melakukan P5, apakah harus melakukan gelar karya? Nah, saya jawab ini tentatif Bapak. Fleksibel, sesuai dengan kondisi dan situasi. Pertanyaan Pak Marsudi kemarin baru saya temukan juga ketika saya kunjungan ke beberapa sekolah penggerak di Jawa Timur. Bu, sekolah saya itu tuh nggak ada Bu dana untuk mengundang masyarakat, menggelar prakarya, sewa dekor dan sebagainya. Apakah harus seperti ini? Itu kami resah karena tidak ada anggarannya. Kalau kami membebankan kepada siswa, itu nanti akan jadi masalah juga, Bu. Karena nanti ini untuk apa? Sehingga harus menarik ke hal-hal yang sebenarnya ini sebagai salah satu implementasi dari pengembangan proses pembelajaran yang ada di sekolah kami. Jadi keresahan itu kemarin saya tangkap dari beberapa kepala sekolah yang saya kunjungi, ada yang menyampaikan hal yang sama seperti Pak Marsudi. Dan ini memang real nggih Bapak nggih. Nggih. Nah, bila sudah melakukan P5, ini sebenarnya tidak ada ketentuan wajib menggelar karya Bapak Ibu. Apalagi ketika kondisi dan situasi itu tidak memungkinkan. Tidak memungkinkannya bisa karena anggaran, bisa karena kesiapan atau jumlah sumber daya manusia dan juga kolaborasi siswa. Bisa karena memang kondisi cuaca dan juga kondisi-kondisi lainnya. Tetapi karena sudah mengimplementasikan P5, paling tidak untuk mengetahui bahwa sekolah satu atau satuan pendidikan tersebut sudah mengimplementasikan tersebut, ini nanti dapat dalam bentuk karya yang dimonumentalkan. Karya yang diabadikan. Misalkan gelar karyanya kalau misalkan karya untuk P5 sekolah itu saya hanya tari-tarian Bu, atau saya hanya kewirausahaan bagaimana packaging, itu sekedar foto saja. Itu tidak harus semuanya satu kelas itu menampilkan. Mungkin bisa perwakilan contohnya saja. Karena apa? Mengingat tidak semua sekolah ini kondisinya sama. Jadi sebenarnya lebih fleksibel nggih Bapak nggih. Kalau misalkan sudah menerapkan, kemudian memang ada suatu hal tidak bisa gelar karya tidak apa-apa, tetapi paling tidak ada bukti monumental, bisa dalam bentuk dokumentasi, bisa nanti dalam bentuk video dan sebagainya, itu
diharapkan ada karena terkait erat dengan proses operasionalisasi implementasi IKM, dan ini nanti biasanya terkait dengan yang namanya akreditasi atau yang terkait dengan SMM, Sistem Manajemen Mutu Sekolah tersebut. Dan juga dapat ada feedback terkait dengan kategorisasi sekolah ini termasuk yang mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Nah, pertanyaan yang keempat ya Pak Marsudi. Pak Marsudi, suara saya terdengar? Terdengar. Oke, syukurlah. Yang keempat, Bu, tadi itu kan kebanyakan panduannya itu SD, SMP, SMA, nggih kan Bapak nggih? Nggih, SMK-nya dereng. Nggih, SMK-nya belum karena SMK panduannya terpisah, Bapak. Jadi di fase itu tadi saya sampaikan ada fase SMA, SD, SMP, PAUD, SD, SMP, SMA, kemudian SMK-nya itu ada 3 kolom yang berbeda. Karena panduan SMK-nya itu memang ada sinergisasi tersendiri. Karena apa? Karena SMK ini ada yang terkait dengan unjuk kinerja atau unjuk kerjanya, karena vokasi. Jadi memang kemarin saya cross-check di beberapa sumber literasi dan juga ke beberapa fasilitator guru penggerak, kemudian ke Kemendikbud dan sebagainya. Sempat saya tanyakan itu memang terpisah. Tapi saya ada untuk panduannya SMK dan nanti akan saya share nggih ke Bapak Nggih. Ibu peserta di sini. Nggih, mungkin bisa jadi pegangan nanti kira-kira kalau ngajarnya SMK menyusun modul ajarnya CP, TP, ATP seperti apa, seperti itu. Dan saya juga kemarin karena mengembangkan beberapa modul ajar SMK nanti bisa saya berikan juga. Siapa tahu bisa dipakai sebagai wacana seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan pertanyaan terakhir ya Bapak Marsudi, pertanyaan kelima, sehubungan dengan adanya fase A, terkait kenaikan bagaimana? Apakah fase A tidak boleh tinggal kelas? Atau kalau kelas 2 mau ke kelas selanjutnya atau pindah fase, apakah boleh tinggal kelas atau harus tetap dinaikkan? Pertanyaannya begitu nggih Bapak? Ya, nggih. Nah, mohon izin menjawab terkait dengan fase. Sebenarnya kategori fase ini didasarkan pada harapan dari Kementerian Pendidikan itu untuk benar-benar mengimplementasikan yang namanya education for all, pendidikan untuk semua. Di mana pendidikan untuk semua ini diharapkan dengan didasarkan pada multiple intelligence. Ada 9 kecerdasan yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Mulai dari logik matematik, terkait dengan linguistik, terkait dengan seni, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan sebagainya. Jadi ada 9 kecerdasan menurut Howard Gardner. Nah, harapannya karena era sekarang itu disruptif, eranya VUCA, vocality. Jadi VUCA itu vocality di mana ada informasi-informasi yang begitu pesat. Kemudian U-nya itu uncertain, artinya ketidakpastian itu tinggi. Sedangkan kondisi manusia saat ini tuh tingkat kelabilannya itu tinggi. Sedikit-sedikit kesehatan mental, sedikit-sedikit permasalahan sedikit sudah emosinya tingkat tinggi. Kemudian C-nya ini kompleks, masalah yang begitu kompleksnya di dunia nasional maupun internasional. Yang terakhir adanya A ambigu. Jadi banyak hal yang bersifat ambigu, maka salah satu hal untuk mengantisipasi dan tetap mampu melahirkan generasi-generasi emas masa depan dengan adanya sumber daya manusia yang unggul, maka setiap potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu dihargai. Setiap diri individu pasti memiliki 9 kecerdasan ini, tapi dari 9 kecerdasan itu pasti ada yang 1 atau 2 yang lebih mendominasi. Misalkan, saya bisa nyanyi dari segi musikal, saya bisa interpersonal, saya bisa naturalis, saya intrapersonalnya juga bisa, tapi kemungkinan saya juga bisa mengerjakan soal-soal matematika, tapi sering salahnya. Karena apa? Karena secara logik matematik saya lebih rendah dibanding kemampuan musikal saya. Nah, ini yang ingin diwadahi, ini yang ingin dikembangkan, ditumbuh kembangkan dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Merdeka itu diharapkan gurunya itu merasa bebas.
peserta didiknya juga merasa bebas mengeksplorasi potensi dan bakatnya. Tetapi dengan diribetkannya berbagai CPTP, ATP, MA itu saya tambah pusing, Bu. Bukan merdeka ini, Bu. Saya serasa dijajah kebijakan. Ada yang menyampaikan seperti itu. Nah, itu bagaimana nanti tentunya karena untuk mewadai itu seorang guru sebagai garda depan juga mengikuti kebijakan yang ada juga sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator, maka terkait dengan fase anak ini, apakah boleh tinggal kelas atau tidak? Jawabannya sesuai dengan hasil belajar peserta didiknya. Jadi kapabilitasnya. Kalau misalkan dia sudah di fase A, kemudian mau pindah ke fase B, artinya dia kan harus naik kelas. Ketika memang dari segi nilainya mencukupi, ya naik. Tetapi ketika dari segi nilainya, dari tugas-tugas yang diberikan, dari capaian pembelajaran yang sudah ditargetkan oleh guru, tidak memenuhi, silakan untuk tidak naik atau boleh tinggal kelas. Jadi esensinya mengapa fase itu kalau SD 2 tahunan? Karena di Indonesia ini kita terbiasa menggunakan istilah multi age. Artinya apa? Ada standar masuk SD itu usia 7 tahun. Nggih kan Bapak nggih? Ada kebijakan tersebut. Tetapi dalam prakteknya 7 kurang, 7 lebih karena terlambat didaftarkan di sekolah. Bahkan di beberapa sekolah swasta itu ada yang 6,5 diterima. Nah, karena fase perkembangan ditinjau dari psikologikal, kemudian ditinjau dari historikal masyarakat Indonesia, dan juga untuk mengkaitkan ke P3 profil pelajar Pancasila, maka ketika fase A sudah memenuhi capaian pembelajaran dalam 1 semester itu dinaikkan. Tetapi ketika belum memenuhi itu boleh untuk tinggal kelas. Artinya dia tetap di fase sebelumnya karena memang tidak memenuhi capaian-capaian pembelajaran yang ada. Jadi esensinya jawaban nomor 5 nggih Pak Marsudi itu disesuaikan dengan kondisi dan situasi dari hasil belajar peserta didiknya. Jadi guru jangan merasa loh, harusnya kan dia sudah naik. Saya sebagai guru merasa bersalah atau sebagainya tidak. Karena apa? Ada bukti rubrik penilaian itu. Makanya dalam IKM ini asesmen menjadi hal yang penting mulai dari diagnostik, formatif sampai dengan sumatif. Diharapkan nanti ketika Bapak Ibu mau menaikkan fase seorang anak dari fase sebelumnya ke fase yang lebih tinggi di atasnya, itu ada bukti otentiknya. Di mana di situ nanti tetap sasaran profil pelajar Pancasila sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah dirumuskan oleh guru harus tercapai sesuai rubrik dan standar yang sudah dibuat oleh gurunya. Demikian Pak Marsudi jawaban dari saya. Terima kasih atas semangat dan pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih Bu, terima kasih. Nggih Bapak. Nggih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Marsudi dan terima kasih juga atas jawabannya dari Ibu narasumber kami, Dr. Rahmawati, PD. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang sudah raise hand di Zoom, izinkan saya untuk membacakan satu pertanyaan yang ada di kolom chat, ya Bu. Nggih, Ini monggo. ada pertanyaan dari Dr. Randos Christian Laheba. Pertanyaan seperti ini, Bu. Kalau proyeknya dikerjakan di rumah dalam waktu 1 minggu, misalnya, bagaimana perhitungan JP-nya, Bu? Silakan. Oke. Ya, langsung saya jawab nih, Bapak. Ya, silakan. Ya, mengingat waktunya sudah ini. Jadi begini, Bapak. Ketika mengimplementasikan IKM, diharapkan segala kegiatan itu terekam, terekor dalam yang namanya CPTP, ATP, dan juga MA. Lalu ketika misalkan Bapak ingin memberikan yang namanya tugas di rumah atau PR, bagaimana nanti merekrut JP-nya? Tentunya tetap harus diawali dengan proses pembelajaran di kelas, kecuali memang itu proses targetnya itu peserta didik tersebut, misalkan pekan liburan ya Bapak Ibu.
Misalkan pekan liburan selama 1 atau 2 minggu liburan, misalkan kenaikan kelas diberi proyek, atau misalkan berapa hari libur, 3 hari libur, dikasih proyek untuk menganalisis lingkungan sekitar terkait pelaksanaan hari besar keagamaan misalkan. Nah, itu Bapak tetap hitungkan sesuai dengan hitungan masuk di kelas. Misalkan dalam kegiatan itu targetnya 1 minggu. Dalam target 1 minggu, mata pelajaran tersebut misalkan per pertemuan 2 JP. Kalau di situ 2 JP Bapak masuk kelas, menjelaskan materi, menjelaskan proyeknya seperti apa, kemudian disampaikan kepada peserta didiknya, 2 JP hitungannya mereka tugas di luar, atau ditambah 4 JP mereka tugas di luar, berarti kan Bapak untuk pertemuan di kelasnya itu kan 3 pertemuan yang dirangkap menjadi 1. Jadi 1 proyek misalkan 1 JP di minggu pertama. Mohon maaf 2 JP di minggu pertama. Kemudian harusnya 2 JP di minggu kedua, 2 JP di minggu ketiga, 3 pertemuan. Jadi untuk pembelajaran berbasis proyek ini jarang sekali ditemukan ketika hanya pelaksanaannya 1 kali pertemuan. Jadi minim 3 sampai 4 itu minim biasanya. Bahkan ada yang 4 pertemuan. Nah, tergantung dari tema dan topik yang dibahas dan juga rancangan produk yang akan dihasilkan oleh siswa-siswi kita. Nah, ketika Bapak membuat 2 JP pertemuan, ini pasti masih proses exploring, masih perencanaan proyek bersama dan sebagainya. Ini pasti di JP awal. Nah, selanjutnya pelaksanaannya berarti kan tidak ada pertemuan di kelas, tetapi tetap dimasukkan ke JP karena anak-anak mengerjakannya di rumah. Tetapi durasi waktunya tetap hitungannya per minggu. Berarti ini tetap dihitung minggu kedua. Selanjutnya, kalau misalkan di minggu kedua tidak selesai, Bu, berarti bisa menambah JP ke minggu berikutnya, sekaligus minggu ini mungkin bisa sebagai pelaporan hasilnya. Jadi hitungannya ketika kita menggunakan project based learning, itu 1 kali pertemuan tidak bisa. Meskipun nanti, Bu, 1 pertemuan bisa, Bu, saya nugaskan ke di rumah mereka mengerjakan. Kemudian minggu depan mereka presentasi. Berarti hitungan tetap berapa? Tetap 3 pertemuan. Pertemuan pertama katakanlah di kelas. Pertemuan kedua tugas tetap dihitung. Pertemuan ketiga mereka presentase dan penilaian produk yang dikerjakan oleh siswanya. Jadi itu tetap masuk dalam hitungan yang ada dalam CP, TP, ATP-nya untuk mendukung modul ajar yang Bapak gunakan. Seperti itu, Bapak. Baik, Halo. terima kasih Bu atas jawabannya, sudah sangat jelas Ibu dari jawaban yang tadi. Nah, di sini juga sudah ada Bapak Nurholis yang sudah mengaktifkan video dan juga sudah raise hand dari tadi, Ibu. Silakan dari Bapak Nurholis bisa diaktifkan audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Bu Dr. Rahmawati, ini saya terus terang belum pernah melaksanakan kurikulum merdeka, dan ini pada tahun ajaran ini baru mau dilaksanakan. Jadi kami bingung bagaimana kurikulumnya itu yang saya pakai yang mana. Ini kan saya dari beberapa pertemuan itu saya pernah tanya, itu kurikulum tetap 2013, tapi prosesnya kurikulum merdeka. Nah, sedangkan di kurikulum merdeka itu kan beda. CP dengan KD itu kan beda. Nah, kalau misalnya kita pakai kurikulum 2013, tapi pelaksanaannya kurikulum merdeka, nah itu mana itu, Bu? Nah, kemudian mana yang lebih bagus? Apakah langsung? Karena sifatnya itu masih piloting, Bu. Jadi kelas 7 kalau itu untuk fase D. Untuk fase di SD itu kelas 1 dan 4. Itu yang versi Kementerian Agama, Bu. Nah, untuk di Aliyah itu fase E kelas 10. Nah, sedangkan di dalam penyusunan CP dan TP itu kan harus kolaborasi antara guru IPA misalnya, kelas 7, 8, 9. Nah, kalau misalnya kelas 7 nyusun sendiri, nanti pas di pemberlakuan kurikulum merdeka gimana nantinya? Nah, itu. Nah, yang keduanya, Bu, saya masih bingung bagaimana kalau modul ajar itu yang berbasis proyek itu apa masih kegiatannya itu memakai kegiatan yang
modul project, atau kita dalam kegiatan pembelajaran itu memakai sintak PJBL. Terima kasih, itu saja, Bu. Oke. Baik Bu, silakan bisa langsung dijawab mungkin pertanyaan dari Bapak Nurholis. Ya, terima kasih Pak Nurholis atas pertanyaannya. Nah, karena ini masih baru nggih, Pak Nurholis nyuwun sewu, ini masuk dalam ini Satuan Pendidikan MI nggih Bapak atau MTS? MTS, ya. MTS. Nggih. Ya, memang Bapak ada beberapa sinergisasi dan sinkronisasi ketika mengimplementasikan IKM di jenjang pendidikan dasar di bawah naungan Kemendikbud murni sama yang di bawah naungan Kemenak. Memang ada beberapa sinkronisasi. Hanya kebetulan saya lebih ini orientasinya biasanya ke MA, Madrasah Aliyah ya Bapak. Di MTS kemarin 2 kali, masih 2 kali untuk proses ini, proses penelaahan terkait dengan sinkronisasi dan sinergisasinya. Jadi begini Bapak, ketika Bapak akan mengimplementasikan IKM kan baru. Nah, upayakan ikuti saja panduan-panduan yang ada dalam IKM-nya. Tidak terbatas pada bagaimana dengan kurtilas yang kemarin, karena sebenarnya KI dan KD itu ketika dipersamakan dengan CP itu memang agak berbeda. Dalam artiannya apa? KI dan KD dalam pendekatan kurikulum kurtilas, kurikulum 13 ini kan scientific student center di mana karakter yang lebih dioptimalkan akhlakul karimahnya. Tetapi ketika menggunakan CP, capaian pembelajaran, itu fokusnya bukan sekedar karakter, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Tetapi ada analis kritis, kemudian ada juga yang namanya gotong royong, kemandirian, kebinekaan global, dan sebagainya. Nah, dari sini ini kalau kurtilas itu biasanya PBL saja cukup. Karena siswa hanya sampai pada proses analyze. Menganalisis bagaimana menumbuhkan penalaran kritisnya dalam bentuk penyelesaian masalah dan juga solusi yang diberikan oleh siswanya. Di mana dari situ karakternya, inisiatifnya, kejujurannya, cinta tanah airnya, misalkan tanggung jawabnya itu terakomodasi di situ. Tetapi dalam IKM ini ada 6 fase utama dari P3 itu sehingga capaian pembelajaran ini lebih luas. Karena kalau sebelumnya hanya KI, KD, kemudian sekedar RPP saja, bahan ajar hanya dimasukkan sebagai penunjang, literasinya seperti apa, medianya seperti apa. Saat ini untuk IKM ini memang seperti yang saya sampaikan di awal, rangkaiannya ini, tahapannya ini banyak. Sehingga banyak guru-guru kita yang masih mengeluh, Bu, kok tambah administrasinya, misalkan, tambah tugasnya. Nah, esensinya menjawab pertanyaan Pak Nurholis tadi, ikuti panduan yang ada di IKM saja. Ketika akan membuat CP, TP, ATP, itu Bapak bisa mendownload di Permendikbud nomor 62. Nanti akan saya berikan Bapak. Karena ketika kita berbicara modul pembelajaran berbasis proyek, apalagi ini biasanya operasionalisasi kurikulum, CPTP, ATP-nya itu biasanya sudah diketahui seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak, ketika nanti akan membuat atau menyusun modul ajar dalam bentuk CP, capaian pembelajaran, ini nanti kan sasarannya dari P3, profil pelajar Pancasila itu. Nah, tentunya tujuan-tujuan yang harus dimasukkan dalam mata pelajaran itu juga harus mampu untuk mencapai itu. Nah, untuk mampu mencapai itu tentunya dalam alur tujuan pembelajaran mulai dari tahap awal sampai nanti tahap akhirnya itu refleksinya itu asesmennya seperti apa itu semuanya harus terangkum di situ. Baru nanti ditindaklanjuti dengan adanya modul ajar berbasis proyek. Nah, bedanya sekali lagi ketika menggunakan modul ajar berbasis proyek untuk di kelas, ini pendekatannya menggunakan PJBL, di mana di situ ada beberapa sintak itu gunakan untuk di kelas. Karena itu konkret untuk pembelajaran di kelas. Karena itu model pendekatan pembelajaran. Ada PBL, PJBL, contextual teaching learning, learning community, dan sebagainya. Tetapi untuk P5, sekali lagi untuk P5 ini berbeda. Karena P5 ini gabungan seperti yang Bapak
tanyakan tadi, Bu, ini kan nanti mau membuat proyek, harusnya kan hanya kelas tertentu. Tapi bagaimana ketika kelas lain tuh harus bergabung? Bagaimana itu IKM-nya? Benar, ini keresahan yang sama bagi teman-teman yang ada di bawah naungan Kemenak. Karena apa? Aturannya mengakomodir dari yang ada di bawah naungan Kemendikbud, untuk naungan Kemenaknya terakomodir. Hanya saja beberapa hal itu perlu disinkronisasi terutama terkait dengan pembagian fasenya. Nah, saran saya ketika akan mengimplementasikan P5, panduannya mulai dari pemetaan kondisi sekolah, pembentukan tim proyek dan sebagainya, itu upayakan ketika kelas-kelas yang memang menerapkan dari yang namanya IKM-nya, karena kan biasanya tidak semua kelas untuk diberi tugas untuk menerapkan IKM-nya. Nah, bagaimana ketika ada satu kelas, di mana satu kelas ini kan harusnya berkontribusi kalau di aturan, tetapi dia tidak diberi tugas untuk mengimplementasikan IKM, misalkan untuk sebagai pilot project-nya. Nah, itu bisa untuk turut terlibat aktif meskipun nanti tagihan akhirnya itu tidak harus tervisualisasikan. Karena apa? Di P5 ini lebih ke kepentingan satuan pendidikannya, sedangkan untuk pembelajaran berbasis sintaks PJBL ini lebih kepada fungsionalisasi pelaksanaan di kelasnya. Seperti itu Bapak. Jadi nanti untuk dari MTS, MI maupun MA memang ada beberapa ini sinergisasi dan sinkronisasi, tetapi saran saya tetap mengikuti panduan yang ada dalam IKM saja. Karena ketika Bapak nanti menarik dari yang kurtilas, kemudian dibawa ke IKM, itu harus banyak penyesuaian dari komponen-komponen maupun rangkaian-rangkaian tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Topiknya atau temanya boleh menggabungkan atau mengambil dari yang kemarin, saat ini masih sesuai atau relevan dengan situasi dan kondisi, boleh digunakan. Tetapi untuk rangkaian dari tahapan, proses, CPTP, ATP hingga MA-nya, saya menyarankan ikuti yang ada di panduan IKM terbaru. Agar apa? Agar nanti prosesnya, apalagi ini nanti sebagai pilot project-nya, ini nanti bisa untuk sebagai feedback reflektif bagaimana implementasi IKM di sekolah Bapak. Jadi untuk modul pembelajaran berbasis proyek di kelas, syaratnya sintaks PJBL, tapi tetap tertuang dalam komponen-komponen modul ajar. Nah, untuk yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila sekolah itu, sinergisasinya upayakan bila bisa itu yang memang mengimplementasikan IKM kelasnya. Bila tidak, karena memang situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, silakan untuk digabungkan, karena esensinya kembali lagi bahwa IKM ini fleksibilitas ini lebih ditekankan. Karena apa? Setiap satuan pendidikan, bawah naungan apapun, dengan fase seperti apapun, itu pasti ada perbedaan-perbedaan yang signifikan yang tidak dapat diakomodasi dari satu atau dua kebijakan yang ada. Seperti itu Pak Nurholis. Bentar Bu. Nah, saya udah bingung. Kurikulumnya misalnya kelas 7 ya, apa langsung aja kita pakai kurikulum KOSP itu atau kita pakai KTSP. Nah itu. Kalau saya sebenarnya nggak langsung KOSP kan, yang untuk kelas 7. Nah 89 tetap kurikulum 2013 itu di Kemenak ini. Oh, iya. Saya tuh bingungnya di situ. Jadi yang bagus itu pakai langsung aja, yang kelas 7 itu ya namanya kita kan jelas mandiri belajar, Bu. Iya. Yeah. Karena masih pilot project ya Bapak. Ya, ya, ya. Iya. Kalau saran saya, kalau misalkan kelas 7-nya langsung menggunakan IKM, tapi kan mungkin dirasa masih berat. Biasanya memang dalam satu sekolah, itu memang ada kelas-kelas tertentu yang dipakai pilot project-nya Bapak. Jadi memang tidak semuanya. Mungkin karena ini Bapak masih baru, kemudian klasternya masih mandiri belajar, itu sebenarnya tidak mengapa Bapak. Dengan catatan, kelas-kelas yang dijadikan pilot project ini disarankan untuk tetap sesuai dengan panduan yang ada terkait penyusunan CPTP maupun alurnya, tetapi tidak disalahkan juga
atau memungkinkan juga ketika Bapak ingin mengeksplorasi dengan membuat sentuhan-sentuhan atau tambahan-tambahan baru dalam proses pengorganisasian pembelajarannya. Nah, kalau misalkan memang kondisinya, situasinya yang bisa ini hanya kelas-kelas tertentu, nggak apa-apa, kelas tertentu aja yang sudah siap mengimplementasikan IKM. Satu kelas masih menggunakan yang lama. Karena di beberapa daerah di Jawa Timur, nggih Bapak, itu juga ada yang dari 3 kelas itu yang mengimplementasikan masih kelas-kelas tertentu. Yang lainnya masih menggunakan kurikulum sebelumnya. Nah, kurikulum sebelumnya itu ketika memang sudah bisa dikembangkan, dimodifikasi dalam bentuk IKM, itu akan lebih baik. Tetapi memang ketika kondisinya belum memungkinkan, itu tidak masalah. Hanya saja diupayakan untuk kelas-kelas yang menjadi pilot project-nya ini nanti bisa mengimbas, bisa memberikan imbas ke kelas-kelas yang belum menerapkan IKM-nya. Seperti itu Pak Nurholis. Terima kasih atas penjelasannya. Oke. Sami-sami, Bapak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Nurholis dan terima kasih juga atas jawabannya yang sangat luar biasa dari Ibu Dokter. Mungkin pertanyaan dari Bapak Nurholis tadi merupakan pertanyaan terakhir pada pertemuan kita di Zoom meeting pada malam hari ini karena keterbatasan waktu seperti itu Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kegiatan kita akan masih berlanjut selama 2 hari ke depan pada hari Sabtu dan Minggu. Kita akan melanjutkan melalui diskusi grup WA seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang masih belum bertanya atau yang masih bingung berkaitan dengan materi tadi bisa menanyakan langsung kepada Ibu narasumber melalui diskusi grup WA seperti itu Bapak Ibu. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah sangat antusias dan semangat sekali dalam mengikuti Diklat Daring Guru Cendekia ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Rahmawati MPD ini bisa berkah dan bisa berguna bagi kita semua sehingga Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan sertifikat, laporan ataupun juga absensi lainnya, tapi Bapak Ibu bisa berhasil menghasilkan suatu karya dari Bapak Ibu sendiri seperti itu, seperti moto kami yaitu berkarya nyata untuk pendidikan seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu terkait dengan fasilitas yang kami sediakan yaitu sertifikat, laporan pengembangan diri, absensi dan lain halnya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena semuanya sudah kami sediakan secara utuh dan akan kami kirimkan di grup WA-nya sehari setelah kegiatan ini berakhir Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga Ibu narasumber atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa selama 2 hari belakangan ini Ibu. Dan saya ingin minta maaf apabila ada kesalahan kata dan tindakan dalam Zoom meeting kita dalam 2 hari ini Bapak Ibu. Sebelum saya menutup, izinkan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sangat antusias walaupun jam sekarang ini seharusnya Bapak Ibu sedang istirahat, namun Bapak Ibu sangat semangat dan antusias sekali mengikuti diklat kami. Baik Bapak Ibu, saya cukupkan sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata dan hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.